Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Dini. Mbak Alhamdulillah. Dini bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Meski belum libur ya Ustadz ya di hari Minggu. Nggih, hari Baik. libur. Anjay. Dan sahabat budaya Anda bisa bergabung bersama kami di 089 602 satunya 3 kali 968. Dan pagi hari ini ya kita bersama dengan Ustadz Muhammad Lazim sahabat budaya dan akan membahas seputar fungsi gunung yang dijelaskan Al-Quran. Baik, monggo Ustadz untuk mukadimah pagi hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Al-ayat Sadaqal Azim. Sahabat budaya yang dirahmati Allah SWT, para pemirsa, para pendengar RRI Pro 4 Surabaya dimanapun berada, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita, sehingga pagi yang indah ini kita masih diberikan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan bimbingan dan pedoman kepada umatnya, sehingga pada saat ini kita masih dapat menikmati indahnya Islam. Sahabat budaya yang dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tema yaitu fungsi gunung yang dijelaskan Al-Quran. Sebagaimana dalam bahasa Arab diambil dari kata jabalun yang artinya gunung. Di dalam Al-Quran disebutkan jibalun, yaitu bermakna jamak yang artinya gunung. Al-Quran menyebutkan dalam dua perkataan, yaitu kata jabal dan kata rawas. Menurut Rosihan dan Fadlullah, istilah jabal lebih kepada makna gunung pada umumnya, sedangkan rawas lebih kepada penyebutan gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang berupa qauliyah, tersurat, dan ayat-ayat kauniyah, yaitu tersirat. Salah satu bentuk ayat yang kauniyah ialah gunung-gunung merupakan
salah satu makhluk Allah yang patut untuk kita perhatikan. Di dalam Al-Quran, kita akan menemukan penjelasan-penjelasan mengenai manfaat atau fungsi gunung tersebut. Salah satunya adalah gunung sebagai kestabilan bumi. Dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bumi tidak goncang atau sebagai pasak bumi, sehingga mempunyai kestabilan yang sama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat An-Naba juz yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Dengan demikian, fungsi gunung sungguhlah sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan guncangan dari gempa bumi. Sahabat budaya yang dirahmati Allah SWT, gunung merupakan salah satu bentuk permukaan tanah yang menjulang, yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Gunung pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan bukit. Tetapi pendapat ini tidak murni. Benar, karena ada bukit di suatu tempat bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang disebut gunung di tempat lain. Gunung pada umumnya atau pada dasarnya memiliki lereng yang curam dan tajam dan berbautan, atau bisa juga dikelilingi oleh puncak-puncak atau pegunungan. Pada dasarnya, gunung mempunyai beberapa ketinggian. Gunung juga bisa memiliki dua atau lebih dari iklim karena ketinggiannya yang sangat luar biasa. Dan hanya beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di sekitar gunung. Dan kehidupan yang berbeda. Pegunungan adalah perbukitan yang ketinggiannya antara 500 meter sampai 600 meter dari permukaan bumi ini. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-15, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida ikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan dia mencapkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam penjelasan tafsir ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan nikmat yang didapat manusia secara tidak langsung. Dia menciptakan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak bergoncang. Dengan demikian, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling gunung-gunung, serta manusia yang berada di permukaan dapat hidup tenang dan damai. Gambaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah gunung diciptakan oleh Allah sebagai pemelihara keseimbangan bumi, sehingga dapat berputar dengan tenang. Mengenai ketenangan bumi karena adanya gunung, itu dapat diumpamakan seperti ketenangan perahu yang ada di atas air. Jika perahu itu tidak diberi beban yang berat, maka ia mudah tergoncang oleh gelombang ombak. Tetapi jika perahu tersebut diberi beban yang cukup berat, maka perahu itu tidak mudah goyah. Dalam bahasa yang lain, oleng. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sungai-sungai di permukaan bumi yang mengalir deras dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu juga sebagai tanda nikmat yang diberikan pada hambanya. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai pengairan yang dapat diatur untuk mengairi kebutuhan macam manusia. Di samping itu, sungai-sungai dapat juga dijadikan sebagai sarana lalu lintas guna untuk kepentingan pengangkutan barang-barang dagangan manusia yang mereka melintas di perairan muara yang sangat jauh. Allah SWT juga memintakan daratan yang begitu luas agar digunakan sebagai sarana manusia untuk berhubungan dan bertransportasi dari suatu negeri ke negeri yang lain. Jalan-jalan yang terbentang mulai dari tepi pantai, menembus hutan-hutan, dan melingkari gunung-gunung yang ada di alam semesta ini. Sehingga dengan demikian, manusia dapat mencapai tujuannya, apa yang menjadi keinginan, agar manusia tidak tersesat di jalan yang lain. Itulah sebabnya di akhir ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa manusia itu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dengan adanya penciptaan alam semesta ini yang berupa gunung, daratan, lautan, maupun gurun-gurun yang terhampar. Artinya manusia tidak tersesat tanpa arah dan tujuan yang tidak jelas. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,